saya Ridwan, mahasiswa tingkat akhir dari program studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi UNS. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Desa Studi Kasus Desa Ngagahwangi. Untuk detail sistemnya, silahkan simak video berikut ini. Selamat menikmati. Fitur utama dari sistem ini adalah melakukan pengajuan surat dan juga peminjaman aset milik Desa Ngagahwangi yang terdapat di dalam balai desa. Ini adalah tampilan awal dari admin dashboard. Yang pertama ini terdapat data warga, jumlah keseluruhan warga. Kemudian yang warna hijau ini terdapat jumlah transaksi peminjaman. Jadi setiap transaksi peminjaman nanti keseluruhan datanya akan tampil di sini dalam bentuk angka. Kemudian yang warna kuning ini menjelaskan tentang jumlah transaksi pengajuan surat. Jadi jumlah transaksi pengajuan surat itu ada berapa nanti akan tampil di sini. Kemudian paling kanan adalah jumlah pengunjung web. Di sini akan menampilkan jumlah pengunjung web setiap harinya. Jadi setiap hari mungkin nanti ada siapa saja yang telah mengunjungi webnya akan tampil di bagian admin. Untuk yang bawah ini belum terselesaikan. Kemudian di admin terdapat data warga dalam, yaitu warga Desa Ngagahwangi. Ini contohnya masih saya kasih satu. Nah, ini adalah tampilan dari warga. Di sini admin dapat menambahkan warga jika ada warga baru yang lahir atau mungkin pindahan dari luar desa. Yang pertama, admin dapat menambahkan NIK, kemudian nama lengkapnya, tempat lahir, tanggal lahir. Ini hanya contoh status perkawinan, belum kawin. Jadi di sini status kawinnya belum kawin. Jenis kelaminnya, alamatnya, ini berisi dukuhnya, ini RT-nya, ini RW-nya. Nah, di sini ada form berisi disabilitas. Kalau bukan penyandang disabilitas kita isi 0. Kelurahan pastinya, kecamatan Wonoharjo. Nah, di sini dapat menambahkan fotonya. Setelah semua data diisi lengkap, kemudian klik tambah, maka akan muncul data baru dan ini bisa dilihat detailnya. Admin juga dapat menghapus jika warga ini telah pindah atau mungkin meninggal dunia, dan juga bisa mengeditnya lagi. Kemudian pada admin terdapat navigasi pengajuan surat dan peminjaman aset. Pada bagian pengajuan surat ini terdapat data pengajuan surat, riwayat pengajuan,
dan data jenis surat. Pada bagian data pengajuan surat ini, admin dapat melihat hari ini siapa yang apakah ada warga yang mengajukan surat atau tidak. Kemudian di riwayat pengajuan ini merupakan jumlah riwayat pengajuan dari pertama kali warga mengajukan dan sampai saat ini. Kemudian pada bagian data jenis surat ini terdapat jenis-jenis surat apa saja yang bisa diajukan oleh warga Desa Gelagahwangi. Kemudian pada bagian peminjaman aset ini terdapat data peminjaman, yaitu sama seperti data pengajuan surat tadi, siapa saja yang mengajukan peminjaman aset pada hari ini. Kemudian riwayat peminjaman, pada riwayat peminjaman ini berisi data seluruh riwayat peminjaman yang sudah dilakukan oleh warga melalui sistem ini. Kemudian terdapat data aset, nah ini berisi data keseluruhan aset milik Desa Gelagahwangi. Karena ini belum data realnya, masih bentuk contohnya. Kemudian terdapat data kategori aset. Nah, pada bagian kategori ini merupakan berisi data kategori apa saja, semisal alat penyemprotan. Nah, itu masuk dalam kategori pertanian. Ada juga nanti data aset gedung. Nah, itu biasanya gedung di Desa Gelagahwangi itu digunakan untuk semisal ada orang nikahan atau mungkin ada acara hajatan lainnya. Nanti juga dapat diajukan melalui sistem ini. Kemudian beralih pada bagian warga luar Desa Gelagahwangi. Di sini warga luar Desa Gelagahwangi dapat mengajukan peminjaman aset tanpa login. Akan tapi ketika akan mengajukan peminjaman, warga luar harus mengisi data diri terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data yang harus diisi oleh warga luar demi menjaga keamanan. Kemudian pada bagian warga luar ini juga dapat mengecek status peminjaman, apakah peminjamannya sudah diverifikasi atau belum. Jika belum, nanti admin akan memberikan alasan kenapa peminjamannya tidak diverifikasi atau tidak disetujui. Kemudian lanjut pada bagian warga dalam. Nah, di sini warga dalam login menggunakan NIK. Yang NIK yang sudah dimiliki oleh warga masing-masing. Pada bagian ini merupakan dashboard tampilan awal. Kemudian pada bagian navigasi terdapat pengajuan surat dan peminjaman aset. Pada pengajuan surat ini terdapat ajukan pengajuan surat. Nah, di sini warga dalam dapat mengajukan lewat navigasi ini. Kemudian cek pengajuan surat ini digunakan untuk mengecek apakah suratnya sudah bisa diambil di balai desa atau belum. Kemudian terdapat data jenis surat. Di bagian ini berisi data-data surat apa saja yang bisa dipinjam oleh warga desa. Kemudian pada bagian peminjaman aset ini terdapat ajukan peminjaman aset. Sini warga mengajukan pada bagian ini. Kemudian cek peminjaman, apakah peminjaman ini sudah diverifikasi oleh admin ataukah belum. Kemudian terdapat data aset. Ini data aset apa saja yang bisa berisi data aset apa saja yang bisa dipinjam oleh warga Desa Gelagahwangi. Nah, itu tadi kurang lebih detail dari sistem informasi proyek tugas akhir yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.